Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, semangat pagi gitu ya. Kita bertemu lagi, kita akan belajar tentang bilangan. Sebelum kita ke operasi bilangan, kita belajar bagaimana mengenalkan bilangan dan nilai tempat terlebih dahulu. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang sistem bilangan, kita hari ini belajar tentang bagaimana membelajarkan ke anak-anak tentang bilangan dan operasinya. Nah, pertama kita ke pengenalan bilangan. Nah, di pengenalan bilangan ini saya ambilkan dari bukunya Race Helping Children Mathematics gitu ya. Itu di terbitan tahun 2009 yang edisi 9, walaupun sekarang sudah ada edisi 11, tapi saya punya adalah edisi 9, nggak apa-apa, jadi masih relevan dengan sekarang. Jadi tahap awal pengenalan bilangan itu dengan mengklasifikasikan dan membuat pola. Nah, ini biasanya untuk anak PAUD, nanti akan saya jelaskan di dalam apa itu mengklasifikasikan. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan membandingkan kelompok tanpa menghitung dulu ya, kemudian menggunakan korespondensi satu-satu. Nah, tahap yang ketiga setelah itu kita baru ke membilang, kemudian nanti menghitung, kemudian menuliskan lambang bilangannya, kemudian berhitung maju dan mundur, kemudian berhitung loncat, 1, 2, 3, baru kemudian ke nilai tempat gitu. Nah, yang pertama mengklasifikasikan. Nah, mengklasifikasikan, misal kita punya benda-benda banyak begini, kita diminta mengklasifikasikan mana yang segitiga, mana yang segi 4, mana yang segitiga atau segi 4. Atau boleh kita juga mengklasifikasikan berdasar warna, mana yang hijau, mana yang merah, mana yang biru. Jadi nanti yang hijau-hijau ini masuk ke sana, kemudian yang biru masuk ke sini, dan seterusnya. Nah, itu di PAUD itu mengklasifikasikan itu penting. Jadi kalau dulu kita diminta untuk mengklasifikasikan ini untuk apa? Nah, ini sebenarnya untuk kepekaan bilangan ya. Jadi sebenarnya tadi tahapan di depan ini adalah tahap dari number sense. Jadi kepekaan bilangan, jadi pengenalan bilangan gitu ya. Jadi pertama mengklasifikasikan. Yang kedua adalah dengan membuat pola. Jadi misalkan diberi dengan ini rantai atau benang begitu, terus udah ada susunan ini, anak-anak diminta menyusun seperti yang di atas. Nah, sering kan kita dulu mungkin kalau yang pernah melewati tahap TK diminta untuk seperti ini, atau bahkan kelas 1 juga masih di awal-awal tuh masih dibuat seperti ini. Kemudian melanjutkan pola. Nah, ini tanpa menghitung ini juga bisa. Oh, ini nambah ke atas lagi. Nah, ini terus bisa melanjutkan sendiri. Nah, ini bisa melanjutkan sendiri tanpa menghitung. Nah, ini juga bisa dengan menyusun balok seperti itu ya. Jadi lebih tinggi lagi. Nah, sebelum kita mengenal tentang bilangan, jadi sebelum usia 7 tahun, anak-anak itu sebenarnya butuh conservation. Jadi mengkonversi, membandingkan suatu bilangan. Jadi oleh karena itu sebelum kita mengenal bilangan, kita biasa diminta untuk membandingkan, karena kadang anak-anak untuk kelompok yang pertama dan kedua ditanya ungu dengan kuning. Nah, kalau yang pertama ini akan dibilang sama. Yang di sini kuning lebih banyak, padahal sebenarnya sama. Nah, ini sampai usia 7 tahun kadang belum bisa membedakan. Nanti kalau di usia 7 tahun sudah bisa, karena sebenarnya usia 7 tahun itu juga sudah bisa diajarkan untuk menghitung. Oleh karena itu alasan mengapa 7 tahun baru boleh masuk SD, karena kadang anak-anak konservasinya untuk melihat bahwa ini adalah hal yang sama itu kalau sudah memasuki usia 7 tahun. Ini kan sebenarnya juga sama, tapi kadang dianggap ini yang akan lebih banyak begitu. Nah, oleh karena itu sebelumnya ada yang dinamakan dengan mengkorespondensikan satu-satu. Jadi ini banyaknya orang dengan banyaknya hati itu sama. Kenapa?
karena hati yang pertama milik orang yang pertama, hati yang kedua milik orang yang kedua, sampai hati yang keempat. Loh, ternyata nggak sama. Ternyata ini miliknya orang yang kedua, ini miliknya orang yang ketiga, ini miliknya orang yang keempat. Nah, yang hati yang ini belum ada pemiliknya, maka hati dengan orang itu banyak hatinya tersisa. Nah, itu seperti itu. Seperti halnya dengan yang daun ini, kita bandingkan. Ditanya mana yang lebih banyak, oh miliknya Boni yang lebih banyak. Kenapa? Lah ini nggak bisa kita pasangkan, punya Semi lebih sedikit. Nah, ini baru mengatakan lebih banyak lebih sedikit tanpa menghitung. Baru setelah ini kita mulai diajarkan dengan membilang. Yuk dihitung, kan begitu ya. Ada 7 kerang, kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu. Nah, itu menghitung baru nanti dikaitkan dengan lambangnya. 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3 seperti ini, 4 seperti ini, 5 seperti ini, 6 seperti ini, 7 dan seterusnya. Nah, ini tahapan anak di kelas 1. Nah, mulai membilang. Nah, kadang di TK pun sudah mulai dikenalkan. Ya, nggak apa-apa, itu awalan. Tapi sebenarnya belum boleh ya. Jadi, bolehnya itu hanya di kelas 1. Nah, setelah mengenal ini, baru kemudian tadi counting on. Ini namanya counting on. Membilang maju. Ini counting back. Jadi, ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, ini berhitung mundur mulai dari misalkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. 2, 1. Nah, ini berhitung mundur. Anak dilatih itu dulu, baru kemudian dia dilatih hal yang lain-lain. Maksudnya baru ke menghitungnya, menghitung, mengoperasikan. Tapi sebelum mengoperasikan, boleh dia membandingkannya dengan seperti ini. Nah, ini untuk mengembangkan kemampuan berhitung. 4 itu apa ya? Oh, ini jadi ini gambar ini sepertinya hanya sekedar bulat-bulatan di dalam kotak gitu ya. Nah, ini sebenarnya membandingkan antara kotak dengan perseginya. Nah, ini kita bisa melihat, oh 4 itu dari biru ini, titik-titik biru ini adalah double 2. Double yang ada 2. Double itu 2 kali 2 kali, tapi ada 2 double. Ini bisa untuk nanti ke dasar perkalian. Terus kemudian yang ini, dilihat dari kotaknya ini kan isinya 5. Nah, titik-titiknya ini kan kurang 1. Jadi 1 kurangnya dari 5. 1 less than 5 gitu ya. Atau kalau kita lihat dari yang di sini, ini kan 4, ini kan 8 ya, berarti kan separuh, kan ini yang terisi separuhnya, berarti separuh dari 8. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan 5? 5 itu separuhnya dari 10. Kalau kita lihat dari di sini 4, berarti lebih 1 dari 4, kurang dari 6, 1 kurangnya dari 6, kemudian kalau kita lihat titiknya seperti ini, double 2 ditambah 1 lagi, lebih 1 lagi, kurang dari 1 dari double 3 gitu. Dan seterusnya, kalian bisa lihat. Nah, ini untuk melatih kepekaan ketika nanti berhitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu dengan ini dulu. Jadi, tapi ini jarang kita lakukan untuk mengajarkan ke anak-anak gitu ya. Nah, baru setelah kita mengenal bilangan tadi, menghitung maju, menghitung mundur, kita kemudian mengenal dengan nilai tempat. Nah, nilai tempat yang kita kadang dipelajari kan langsung 25 ini adalah puluhan, ini satuan. Nah, sebenarnya sebelum ke sana kita mengenal ini puluhan, kita satuan, kita anak-anak diminta mengelompokkan dulu. Jadi ini namanya konkret. Jadi kita itu belajar dari konkret, kemudian ke semi konkret, baru kemudian ke simboliknya. Yang konkretnya, jadi kita diminta, anak-anak meminta untuk ayo kumpulkan, pisahkan 10-10 kan. Setelah dia bisa menghitung tadi, dia ada 25, ini dihitung semuanya satu persatu. Oh, ada 26 biji, coba dikumpulkan 10-10. Oh, ternyata
ada 2 ikat 10 dengan 5 biji satuan gitu kan. Konkretnya kan seperti itu. Yuk, yang 2 ikat tadi kita kelompokkan ke puluhan, dia ambil itu adalah 2. Kemudian kesatuannya itu adalah 5. Nah, maka ini disebut sebagai 25 itu adalah terdiri dari 20-an dan 5 satuan. Nah, kalau dari sini mudah nanti kita melihat bahwa ini adalah 20-an dan ini 5 satuan. Nah, jadi kita tulis begitu. Jadi pertamanya kita kelompokkan, kemudian barulah penulisannya adalah 25. 2 di depan itu artinya puluhan, 5 di belakang itu artinya satuan. Nah, banyak model-model yang bisa kita gunakan seperti blok. Ini untuk ratusan, ini untuk puluhan, ini untuk satuan. Nah, ini terlihat ya bahwa benar-benar kalau satuan itu biji-biji, satu biji ini 10, kemudian kalau 10 digabung-gabung lagi jadi ratusan. Ini proporsional model bagus ini untuk anak-anak, namanya blok diness. Jadi ini banyak yang menggunakan. Atau tadi gunakan di bendel satukan gitu ya, setiap 10 itu disatukan, kemudian ini diikat, setiap 10 ini diikat, ini sama ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, ini lebih banyak lagi. Kalau non proporsional model itu nanti ini bisa kita menghitung. Jadi anggap yang sebelah kiri ini adalah satuan. Oke, ini satuan. Kemudian puluhan, ratusan. Nanti kita bahas di operasi. Ini bisa kita pakai. Nah, bisa dengan mewakili warna. Ini dianggap mewakili warna satuan, puluhan, ratusan itu boleh. Jadi semakin ke kiri semakin banyak. Nah, itu adalah belajar tentang kepekaan bilangan. Nah, tadi referensinya dari sini ya. Jadi nanti bisa kalian cari bukunya tentang Helping Children Learn Mathematics gitu. Nah, ini untuk pengenalan bilangan dan nilai tempat. Kita lanjut ke operasi. Oke, gitu ya. Ini kita akhiri dulu, kalian endapkan, dipahami dulu. Sekian untuk yang pengenalan dan bilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.